Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan yang terhormat teman-teman Fakultas Usuluddin F1 dan F2. Ada pertanyaan kemarin itu dari Cynthia Octavia Sri Haryanto. Pertanyaannya, saya masih belum paham sebenarnya orang yang baik itu orang yang seperti apa. Apa orang yang baik itu belum tentu disayang Allah. Orang yang baik itu sebetulnya kalau kembali kepada Al-Quran itu ada 3. Orang yang sabar, sudah bersama Tuhan itu. Orang yang yakin, keimanannya luar biasa. Orang yang yakin itu adalah mujahidin golongannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha ma'assabirin. Terus yang ketiga adalah orang yang selalu bersyukur. Ittaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi itu orang baik, ada tingkatan. Ada tingkatan sabirun, atasnya ada tingkatan mujahidun, atasnya lagi tingkatan syakirun. Jadi itu semua kekasih Tuhan. Itu semua kekasih Tuhan. Nah, itu semua disayang oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak disayang. Jadi, orang gila itu ya orang yang disayang oleh Tuhan. Rufi al-qalam kan, tidak dicatat dosa-dosanya. Jadi orang gila. Tapi kalau kita melihat orang gila itu jangan dilihat dari syariat. Orang kalau melihat dari syariat salah, orang gila kok dilihat dari syariat. Seperti sampean dan saya gitu. Jadi kawin umpama, sampean juga kawin. Lalu sampean membayangkan di dalam kamar itu halal apa haram ya kan gitu. Padahal saya telanjang, kamu telanjang. Maksiat kan kalau dilihat dari syariat. Tapi kalau dilihat dari makrifat itu yang sudah enggak haram. Atau begini caranya melihat itu, timbangannya yang sama. Seperti dulu itu saya mengatakan bahwa ilmu kalam itu timbul setelah peperangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Saya bilang Muawiyah itu dosa. Itu melanggar aturan dan peraturan, merubah dari kebiasaan kan. Lacut kata saya. Oleh mahasiswa santri, beasiswa santri seluruh Indonesia itu, dia bilang kepada saya, Bapak salah. Karena tidak ada di dunia itu yang ditanggung masuk surga sekarang ini, kecuali Muawiyah itu dulu. Salah satu orang yang 72 ditanggung masuk surga oleh Rasulullah. Nah ini timbangannya apa ini? Hadis. Loh, kalau timbangannya hadis, Rasulullah juga pernah susah di hadapan sahabat-sahabat dan di hadapan para keluarga. Rasulullah itu sampai nangis. Ditanya oleh sahabat, kenapa Rasulullah itu sampai seperti ini? Saya ini keuangan kepada orang yang dekat dengan saya, kata saya. Tuh, bukankah kami ini para sahabat dekat dengan sampean Rasulullah? Iya, tapi bukan kalian. Terus keluarganya tanya, bukankah saya ini adalah golongan keluarga yang dekat dengan sampean Rasulullah? Iya, tapi bukan sampean. Lalu ditanya oleh sahabat, lalu siapa Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab,
umat saya nanti di belakang jauh itu tidak pernah bertemu dengan saya, tapi dia sangat sayang kepada saya, sangat menghormati ajaran saya. Dialah orang yang saya kangeni, dan imannya mereka itu lebih baik daripada imannya as-sabiqun al-awwalun. Nah, jadi timbangannya itu harus sama. Jadi kalau hadis sama-sama hadis itu. Ada orang juga mengatakan di desa itu 1000 ikhlas, 10 juta tidak ikhlas, lebih baik 1000. Nah, gitu. Ya timbangannya salah. Coba timbangannya 1000 ikhlas, 10 juta ikhlas, ya bagus 10 juta. 10 juta tidak ikhlas, 1000 tidak ikhlas, ya lebih baik 10 juta. Jadi timbangannya harus sama. Itulah sebetulnya cara kita melihat sesuatu supaya adil. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, sekarang ini adalah tapi orang yang baik itu apa katanya ayyukum ahsanu amala. Jadi adalah di antara kita yang paling banyak amalnya itu yang baik. Jadi ya sholat itu yang banyak, zikir itu yang banyak menurut Al-Quran tadi. Nah saya masih belum mampu itu. Kata Rasulullah, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Yang aku larang jauhi, tidak ada dispensasi. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Yang saya perintahkan kerjakan sebagian yang kamu mampu. Kalau mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah, gak kuat kita itu. Rasulullah aja yang kuat. Adik-adikku yang sangat saya hormati, kembali kepada materi sekarang itu perjalanan tasawufnya Al-Bustami. Al-Bustami itu seperti yang kemarin saya katakan sejarahnya itu, bahwa Bustami itu ingin menjadi orang baik, menjadi orang yang takwa. Ingin menjadi orang yang takwa itu baik apa enggak? Enggak baik. Yang baik itu ingin diridhoi oleh Allah, ingin ketemu dengan Allah, itu yang baik. Nah, kalau di dalam tasawuf seperti itu. Tapi tasawufnya itu kan tasawuf itu kebenaran subjektif. Nah, Imam Bustami itu, Abu Yazid Al-Bustami itu tasawufnya itu melalui fana dan baqo. Jadi ketika suatu saat Bustami kan bermimpi, kok ingin jadi orang baik, kok gak baik-baik, tapi untungnya dia bermimpi lalu dia ajari oleh Tuhan. Ra'aitu fil manami rabbal izzati, katanya Bustami. Qala ya Huda kaifat tariqu ilaika. Saya bermimpi ketemu dengan Tuhan. Lalu saya katakan kepada Tuhan, wahai Tuhan, bagaimana jalan menuju kamu? Katanya, menuju jenengan. Allah berfirman, qala da' nafsaka wa ta'al. Tinggalkan hawa nafsumu, ya, ingin menjadi orang takwa itu. Fata'al, lalu tinggalkan hawa nafsunya ingin menjadi orang baik, lalu kesinilah. Berarti menjadi apa? Menjadi jalan ingin ketemu Tuhan, ingin mendapat ridho Tuhan. Da' wa ta'al itu. Lalu Bustami terus mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Ternyata cepat dia. Lalu dia mengatakan, bagaimana prosesnya saya tidak tahu, di kitabnya nggak ada. Lalu Bustami mengatakan, jannani bi famayitu wa jannani bihi fahayitu. Ketika Tuhanku membuat tergila-gila kepada diriku, ingin menjadi orang baik, nah, famayitu, mati saya, nggak jalan. Wa jannani bihi fahayitu. Ketika Tuhan membuatku tergila-gila kepadanya, aku hidup. Maka aku katakan, al jununu bi fana wal jununu bihi baqa. Maka saya katakan, tergila-gila kepada diriku sebuah kehancuran, dan tergila-gila kepadanya sebuah kehidupan yang abadi. Nah, melalui itulah lalu Bustami terkenal tasawufnya itu tasawuf sunni dan isyraqiyah, melalui teori fana dan baqa.
orang bodoh menurut pemikirannya Bustami. Kok belajar lalu pinter, bodohnya itu fana, bakoknya itu yang pintar. Ini pemikiran Bustami. Kok kita itu jadi murid, belajar terus kemudian ngajar, muridnya itu fana, jadi gurunya itu bakok, terus ke atas. Kok kita menuju Tuhan, terus alamnya itu sampai kepada alam malakut, mama. Alam kemanusiaannya itu fana, alam malakutnya itu bakok, kan gitu. Terus naik lagi masuk kepada alam Tuhan. Jadi alam manusianya itu fana, alam Tuhannya yang bakok. Maka di dalam perjalanannya Bustami mengatakan, setelah mengatakan jannani bi famayitu wa jannani bihi fayitu, lalu ketika Bustami itu naik, lalu Bustami itu ketemu dengan Tuhan. Nah, dia ketika ketemu dengan Tuhan mengatakan, ya anta wa ana. Jadi Bustami itu belum menyatu dengan Tuhan, masih ketemu saja dengan Tuhan. Lalu turun katanya, ekstasnya itu turun. Setelah keesokan harinya dia melakukan pekerjaan yang sama. Lalu Bustami itu ketemu dengan Tuhan. Ya anta ana wa ana anta. Wahai kamu adalah saya dan saya adalah kamu. Nah, itu ketika menyatu dengan Tuhan. Maka dia lalu ketika menyatu dengan Tuhan mengatakan, ya anta ana wa ana anta. Ma a'dhama sya'ni. Betapa besarnya katanya, betapa agungnya kehendak saya. Fa'buduni, maka sembahlah saya. Nah, menurut Imam Ghazali, yang ada di dalam diri Bustami itu Tuhan. Yang ngomong tadi itu adalah Tuhan. Dan itu katanya pernah terjadi kepada malaikat, kepada Nabi Adam. Ketika Tuhan meminjam raganya Nabi Adam, lalu kepada iblis Tuhan berfirman, suruh bersujud kepada iblis tidak mau. Karena iblis merasa lebih mulia daripada Adam gitu. Nah, adik-adikku yang sangat saya hormati, inilah sebetulnya kalau adik-adikku meniru gayanya Bustami itu gaya tasawufnya itu Sunni dan Isyraqiyah. Jadi ada teorinya. Jadi teorinya itu adalah fana dan baqo. Kebalikannya fana itu baqo, kan gitu. Maka Bustami itu menurut pemikiran ulama dia termasuk salah satu orang yang membaca firman Tuhan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu aku ciptakan berpasang-pasangan supaya Anda mampu mengingat saya. Jadi kita tahu fana, di balik fana itu ada baqo. Kita tahu baqo, di balik baqo itu ada fana. Jadi itulah kebesaran Tuhan. Jadi Bustami melalui jalan fana dan baqo itu mampu menyatu dengan Tuhan. Jadi hebatnya Bustami di situ. Tapi kalau tasawuf nggak boleh mengatakan hebatnya Bustami itu. Hebatnya Allah di situ. Hebatnya Allah di situ. Karena itulah makanya sampean kalau dan saya kalau mengikuti Bustami itu ke atas itu namanya ittihad. Ittihad itu menyatu dengan Allah. Tapi kebalikannya ittihad itu apa? Hulul. Allah yang ke bawah. Jadi Allah ke bawah memakai badannya manusia yang menjadi hambanya itu, lalu namanya hulul. Jadi, mirip atau sama, sama-sama ya.
Ittihad sebetulnya sama-sama ittihad dengan Allah. Allah itu apa? Materi apa bukan? Bukan. Allah itu imateri. Jadi manusia itu terdiri dari materi dan imateri. Sebetulnya apa buktinya manusia itu terdiri dari materi dan imateri? Ya, hati. Hati itu terdiri mulai dari otak. Otak terdiri dari materi dan imateri. Nah, otaknya manusia itu ya sama yang materi itu dengan otaknya hayawan-hayawan itu. Kalau dibelah, dimasak ya bisa. Nah, tapi ada otak imateri, bisa berpikir dan berpikir kan gitu. Kemudian yang di bawahnya lagi ada hati. Hati itu terdiri dari materi dan imateri. Nah, di bawahnya lagi ada ruh. Ruh itu kekuatan jiwa. Ada terdiri dari materi dan imateri. Coba hati itu apa? Yang materi itu. Kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah idza fasadat fasada kullu wa idza saluhat saluha kullu ala wa hiyal qalb. Jadi hati itu alat penetralisir. Kok hatinya rusak semua, mati orang. Kok hatinya sehat, sehat orang itu. Kok hatinya ada yang alergi, mati. Salah satu selnya itu mati, ya alergi. Alergi itu. Yang imateri, kata Tuhan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya zikir, ingat kepada Allah, hati kita itu bisa tenang. Nah, jadi dua, ruh, tambah ke bawah ruh. Ruh terdiri dari materi dan imateri. Ruh yang materi itu adalah, sebagian ulama mengatakan panca indera. Loh, kok panca indera itu rusak? Diagnosa dokter. Loh, kok roh yang dosa? Roh itu apa? Kekuatan jiwa. Kok kita itu gamang? Rasulullah pernah gamang. Bertanya kepada dirinya, tidak mampu menjawab, untuk apa saya hidup? Lalu Rasulullah itu tahannus fi gharihi, tirakan. Baru umur 40 terjawab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi terdiri dari materi dan imateri. Kok sampean dan saya itu gamang? Harus semedi, bahasa sekarang itu semedi. Tirakan, takhalli, menyepi. Tapi menurut Imam Ghazali, menyepi itu yang baik itu adalah menyepi dalam keramaian. Jadi walau di Surabaya ini ramai begitu, pasar malam itu ada di mana-mana, siang malam ada pasar maksudnya. Kalau kita bisa menyepi di dalam keramaian, itu katanya lebih hebat daripada menyepi di tempat sepi. Adik-adikku yang sangat saya hormati, karena itulah teorinya Bustami itu seperti ini. Dan tidak melanggar hukum Tuhan antara fana dengan baqa itu, sampai mampu ittihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja dari saya. Nanti sampean rangkum bagaimana tasawufnya Al-Bustami itu. Kalau sampean itu belajar fana dan baqa, sulit gitu loh. Nanti ada tawaran-tawaran tasawuf lainnya. Soalnya tasawuf itu banyak, sunni, terus isyraqiyah, dan falsafah. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan adik-adikku ini bisa praktek tasawuf itu di dalam dirinya, sehingga kita bisa betul-betul menjadi orang yang baik. Tapi praktek tasawuf itu sebetulnya seperti Bustami itu apa? Ya tak lepas dari aurat, dari wiritan. Jadi wiritan apa yang sampai buat. Kalau mengikuti tarekat itu wiritannya kebanyakan salawat. Kalau mengikuti Rasulullah, wiritannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan anakku bisa praktek dan paham. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.